4 pelaku pembunuh prajurit TNI dibekuk polisi. Geger, polisi baku tembak dengan pencuri motor di Cikupa. Curi uang nasabah 1,2 miliar, 3 pelaku pecah kaca dibekuk. Buat laporan palsu, korban begal diperiksa polisi. Halo pemirsa setia catatan kriminal, sepekan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang akan menyajikan berita seputar peristiwa dan kejahatan yang terjadi dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Azhar Putra, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, di mana misteri tewasnya prajurit TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang terungkap. Petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat kurang dari 24 jam. Petugas tengah mendalami motif pembunuhan. Rekaman CCTV merekam detik-detik sesaat seorang pria dikeroyok sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya pada Minggu, 26 Juli 2026 malam. Pada Senin 27 Juli 2026 malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada 1 jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan Yon TP 804 Cendrawasih, Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari baket tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah itu, kami bersama-sama juga dengan rekan-rekan TNI untuk melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, pada Minggu malam kita telah menangkap 3 orang pelaku. Di sini yang bersangkutan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban. Kami juga di backup oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Subdit Jatan Ras Barreskrim Polri. Dari 3 pelaku tersebut, kami mengamankan beberapa baju yang digunakan para pelaku dalam berbuat, dan tidak lama kemudian 1 orang pelaku penusukan mengamankan diri, menyerahkan diri ke Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, yang selanjutnya dari Polda Metro Jaya dilimpahkan kepada kami. Hingga saat ini terdapat 4 orang tersangka terhadap perbuatan ini. Saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 3 orang calon tersangka terduga pelaku, yang dimana tadi malam diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom Jaya 1 Tangerang. Dari 3 orang tersebut kita masih lakukan pendalaman dan kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan. Pak, izin Pak, untuk luka korban itu di mana aja Pak?
Baik, dari hasil pemeriksaan luka korban ada di depan 5 tusukan dan di belakang 5 tusukan. Bapak, kan ada 4 tersangka ya. 4 ini nih mereka saling kenal dengan korban dan apakah mereka juga keluarga sipil atau enggak? Baik, kalau dari 4 tersangka merupakan warga sipil di mana bertemu di satu tempat sate taichan di daerah Kelapa II. Dan saling kenal nih Pak ya? Sama korban? Tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Ya. Oh, untuk peran masing-masing apa aja sih, Pak? Peran masing-masing dapat saya jelaskan bahwa satu tersangka inisial BR umur 36 tahun perannya mengejar korban. Kemudian yang kedua inisial RRG umur 22 tahun memukul korban, mengejar korban menggunakan sepeda motor. Kemudian inisial MKN 27 tahun mengejar korban. Kemudian yang terakhir adalah inisial EYR 21 tahun mengejar korban, memukul korban, dan menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Artinya menusuk satu orang aja? Ya, sementara 1 orang. Tidak menutup kemungkinan petugas menetapkan status 3 orang yang diamankan Denpom TNI ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang akuntan salah satu perusahaan diperiksa aparat kepolisian lantaran diduga membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diduga membuat laporan palsu guna menghindari biaya kredit laptopnya senilai 27 juta rupiah. Pria berinisial AC warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini dibawa pihak kepolisian unit Resmob Satreskrim Polrestro Jakarta Barat Kamis 23 Juli 2026 malam. Petugas membawanya karena menduga pria ini membuat laporan palsu terkait aksi pembegalan laptop yang menimpa dirinya. Dugaan laporan palsu ini terbongkar usai petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas memeriksa rekaman kamera CCTV dan hasilnya tidak ada kejadian pembegalan. Dari pemeriksaan sementara, pria ini mengaku membuat laporan palsu lantaran menghindari biaya kredit laptopnya yang senilai 27 juta rupiah. Bahkan demi memuluskan laporannya, pria ini rela melukai lengan kirinya dengan gunting saat membuat laporan ke petugas. Kami dari unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat kali ini sedang menangani kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkannya. Jadi setelah kami dalami, kami lakukan penyelidikan, ternyata kejadian itu tidak benar. Maksudnya korban tersebut melaporkan ke pihak kepolisian bahwa dia dibegal. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata yang benar setelah kami lakukan penyelidikan bahwa korban sebenarnya tidak terjadi kejadian seperti itu, hanya mengarang cerita guna dengan dasar laporan polisi korban bisa mengajukan kepada kredit, sebenarnya kredit laptop dia tidak membayar kredit. Dan kami lakukan penyelidikan, sebenarnya laptop itu bernilai 27 juta, namun dia baru bayar sekitar 5 kali. Jadi dengan dasar laporan bahwa dia dibegal di wilayah Cengkareng, dengan dasar laporan polisi, dia mengajukan keberatan kepada pihak yang memberi kredit. Atas laporan palsu yang dilakukannya, pria ini meminta maaf kepada pihak kepolisian dan segera mencabut laporannya. Selamat malam, saya Andi Chandra. Saya memohon maaf kepada tim kepolisian Republik Indonesia, tim Polsek Cengkareng, dan Polres Jakarta Barat atas laporan palsu saya di Polsek Cengkareng terkait dengan barang saya yang dijamret atau dibegal. Motif saya melakukan itu karena saya ingin klaim asuransi dan menghentikan cicilan. Itu semua disebabkan karena ekonomi. Dan saya memohon maaf atas laporan yang saya buat. Saya bersedia untuk mencabut laporan tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali. Meski korban telah meminta maaf, polisi tetap melakukan pendalaman kasus laporan palsu yang dilakukannya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana aparat kepolisian baku tembak dengan pencuri motor di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 24 Juli.
Peristiwa ini menggegerkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Aksi baku tembak pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Bundaran 3 Citra Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 24 Juli 2026. Baku tembak terjadi saat situasi jalan ramai dilalui pengguna jalan. Menurut keterangan sejumlah saksi, baku tembak bermula saat dua motor terjatuh. Kemudian pengendara saling mengejar sembari menembakkan senjata api. Baku tembak terhenti setelah salah satu pengendara motor melarikan diri dengan membonceng sepeda motor temannya ke arah Citra Avenue. Usai video viral, Polresta Tangerang mengonfirmasi kejadian ini merupakan penyergapan komplotan pencuri motor atau curanmor. Pria berbaju putih yang terlihat mengejar adalah polisi dari Polda Metro Jaya yang sedang melacak pencurian motor Honda Beat Deluxe. Namun saat akan ditangkap, komplotan pencuri ini melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata api. Petugas mengamankan satu unit sepeda motor pelaku yang ditinggalkan di lokasi sebagai barang bukti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dua pencuri sepeda motor diarak warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli dini hari. Satu dari dua pelaku dihakimi warga sebelum diamankan petugas kepolisian. Kerumunan warga ini menyoraki dua pencuri sepeda motor yang tertangkap warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Keduanya dibawa petugas tim gabungan Polsek Cilincing, Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara, dan Brimob Yon B Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli. Warga berhasil menangkap kedua pelaku karena mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV yang sebelumnya beredar luas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sepeda motor hasil curian telah dijual ke wilayah Tanjung Priuk. Sementara 3 anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menjadi hakim utama dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur diduga menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sambil merokok. Teguran berujung musibah. Inilah yang dialami seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Dirinya dikeroyok di rumahnya di kawasan Teritip, Balikpapan Timur oleh sejumlah orang usai menegur salah seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sembari merokok. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi pengeroyokan itu diduga terjadi usai teguran korban diadukan kepada keluarga salah seorang siswa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di kepala dan wajah. Korban kemudian menjalani visum serta melaporkan peristiwa ini ke Polresta Balikpapan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kronologi lengkap serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecurigaan seorang pengemudi ojek online berhasil menggagalkan dugaan aksi pencurian sepeda motor di kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Juli. Satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian diamankan petugas kepolisian usai dirampas dari pencuri yang membawa. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga hendak dibawa kabur pelaku di kawasan Menteng 7 PT KAI, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam 28 Juli 2026. Peristiwa ini bermula saat seorang pengemudi ojek online menaruh curiga terhadap dua pria yang mendorong sepeda motor dengan tergesa-gesa di kawasan Menteng 7 PT KAI. Setelah menerima informasi dari pengemudi ojek online, petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap dua terduga hingga Simpang Pelangi. Salah satu terduga sempat dicegat, namun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox ke arah Amplas. Sepeda motor yang diduga akan dibawa kabur berhasil diamankan dan kini berada di Polsek Medan Kota. Hingga kini polisi masih menunggu laporan resmi korban serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Warga berkerumun mengintegrasi seorang pria yang diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Pura Bojonggede menuju Tajur Halang, tepatnya di sekitar Kafe Kebon Jati, Depok, Jawa Barat. Meski sempat geram, warga dapat menahan emosi untuk tidak menghakimi terduga pelaku. Berdasarkan informasi, terduga pelaku merupakan warga Kampung Susukan, sedangkan korban diketahui merupakan warga Kampung Nanggela. Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat perempuan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang publik. Jika mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang mencuri uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Petugas menghadiahi timah panas kepada ketiganya akibat melawan saat penangkapan. Sartono, Murdini, dan Marwan hanya bisa meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas tim Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga pelaku ini merupakan komplotan pelaku pencurian lintas provinsi dengan modus pecah kaca. Menurut Panit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya AKP Pendi Wibison, komplotan ini ditangkap di tempat berbeda. Sartono ditangkap di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sementara Murdini dan juga Marwan ditangkap di Bengkulu. Aksi terakhir komplotan yang juga merupakan satu keluarga ini terjadi pada 9 Juni di wilayah Jakarta Barat. Mereka mencuri uang nasabah sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah mengamankan 3 orang terduga pelaku pecah kaca di bawah pimpinan Kasubdit Resmob AKBP Resa Marasambesi. 3 orang tersebut kami amankan secara terpisah. Yang pertama kami amankan di Cilengsi dan kedua pelaku lainnya kami amankan di Bengkulu. Dan masih ada 2 DPO lainnya. Untuk aksi terakhir pelaku di mana? Untuk aksi pelaku terakhir yang termonitor di Subdit Resmob pada tanggal 9 Juni mereka melakukan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Di waktu itu jam 11.30 korban saat melakukan pengambilan uang di salah satu bank swasta. Di situ mereka diikutin oleh 5 orang, yang mana 3 orang sudah kami amankan yang bermodus pecah kaca. Subdit Resmob Direskrimum Polda Metro Jaya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menarik uang dalam jumlah besar agar meminta pengawalan petugas. Layanan pengawalan ini diberikan secara gratis. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran sabu di Kota Medan. Petugas amankan seorang pria bersama total barang bukti sebesar 8 kg sabu. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran sabu di Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 27 Juli 2026. Petugas menyita barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 kg. Hasil pemeriksaan selanjutnya mengarahkan petugas melakukan pengembangan ke rumah di kawasan Helvetia dan ditemukannya 6 bungkus sabu serta sejumlah plastik berisi narkotika jenis sabu. Hasil penggeledahan menambahkan barang bukti sabu seberat sekitar 6 kg. Secara keseluruhan petugas berhasil mengamankan sekitar 8 kg sabu dalam pengungkapan kasus ini. Penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap pemilik barang bukti serta jaringan peredaran narkotika yang terlibat. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, di mana Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Petugas menangkap 4 orang tersangka bersama barang bukti 8.698 cartridge etomidet di 6 lokasi berbeda di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Petugas mengamankan 4 orang tersangka, 1 diantaranya merupakan wanita. Keempat tersangka diamankan di 6 lokasi berbeda. Penangkapan pertama menyasar tersangka berinisial R dengan barang bukti 3 cartridge etomidet yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Penangkapan kedua menyasar salah satu rumah di Jakarta Selatan. Di lokasi ini petugas menangkap tersangka berinisial AG dan juga menyita 171 cartridge etomidet beserta dengan barang bukti pendukung lainnya. 2 tersangka lain yaitu AF dan juga AM ditangkap di apartemen di Jakarta Selatan dengan barang bukti 4.384 cartridge etomidet yang disimpan di dalam koper dan tas. Pada 23 Juli 2026, petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidet di lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidet serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM. Untuk selanjutnya barang bukti dan tersangka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Total barang bukti yang disita petugas 8.698 cartridge etomidet dari 6 tempat kejadian perkara di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Keempat tersangka kini menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. Petugas amankan 8 orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan juga provokasi yang dijalankan secara terorganisir melalui berbagai platform media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari perekrut dan juga penyandang dana, pembuat dan editor konten, pengelola akun media sosial, hingga pihak yang bertugas meningkatkan jangkauan serta menyebarkan konten secara masif. 6 tersangka berinisial ADIK, BCK, AYV, YAP, YNI, dan juga MMA ditangkap dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sementara 2 tersangka lain berinisial G dan juga S ditetapkan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan. Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar Rp220 juta yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran konten. Petugas masih mendalami kasus guna mengungkap akun dan isu yang juga digunakan dalam aktivitas propaganda digital ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penggunaan dana negara yang berpotensi membuka unsur tindak pidana korupsi apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan di media sosial telah mengganggu stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, politik, dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berawal dari peristiwa hukum yang dilaporkan di Polda Metro Jaya, Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan melakukan publikasi pemberitaan hoaks, fitnah,
provokasi secara terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara masif untuk blasting. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Penyidik juga mendalami dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya guna mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di ruang digital. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang warga negara Italia dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar setelah menyelesaikan proses hukum atas penganiayaan. Selain dipulangkan, warga negara Italia tersebut diusulkan masuk ke dalam daftar larangan masuk ke Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar mendeportasi warga negara Italia berinisial JF 41 tahun melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan tujuan akhir Roma pada Jumat 24 Juli 2026. Tindakan deportasi dilakukan setelah JF menyelesaikan pidana pengawasan selama 3 bulan atas kasus penganiayaan terhadap warga lokal yang terjadi di Denpasar pada April lalu. Selain terlibat tindak pidana, petugas juga menemukan JF melakukan pelanggaran keimigrasian berat karena melebihi masa izin tinggal atau overstay selama lebih dari 3 tahun. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Usai menjalani seluruh proses hukum, JF dipulangkan ke negara asal dan diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana sekelompok warga terlibat bentrok dengan pemuda penjaga lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bentrokan diduga berawal dari kekesalan warga dengan ulah kelompok pemuda tersebut yang melakukan penyerangan dan perusakan lapak pedagang. Bentrokan antara kelompok warga yang tinggal di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat dengan sekelompok pemuda terjadi pada Minggu pagi. Kelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap sejumlah lapak pedagang. Warga yang kesal akhirnya meluapkan emosi mereka dengan melakukan penyerangan balasan pada pemuda tersebut. Salah seorang pedagang nasi uduk menuturkan, bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berkenal potbrong menggeber di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena menimbulkan suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda yang sebelumnya pergi akhirnya kembali datang bersama teman-temannya dan langsung melakukan penyerangan dan pengerusakan lapak pedagang. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah orang terkapar karena terluka parah. Kalau itu sih awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Berapa orang menjadi bang? Kurang lebih 10 orangan. 10 orangan? Naik motor semua? Iya. Dia langsung ngancurin warung abang? Awalnya sih nggak cuma nanya-nanya doang gitu. Mungkin nggak dapat pelakunya gitu. Ya emosinya jadi membabi buta gitu. Sampai dagangan abang juga kena? Heeh. Pakai apa? Pakai apa dia jadi? Oh, tangan kosong sih nggak pakai senjata. Oh, nggak ada yang bawa senjata? Enggak. Terus sampai akhirnya rame ini nyebar kemana itu gimana? Akhirnya itu kan kerusuhan makin meluas ya. Ada orang yang lapor ke Matraman Dalam, manggil orang-orang dalam gitu. Orang-orang dalam keluar, nyerang. Warga keluar gitu ya? Ini abang yang rusak apa aja bang? Oh, cuma kaca sama roda sih. Kaca sama roda ya? Masih bisa dibenerin sih. Jadi dia dipukulin pakai tangan kosong gitu ya? Rame ya? Iya rame. Tapi yang orang makan di abang tuh gimana tadi? Oh, kalau yang makan di saya sih aman itu, waktu itu lagi nggak ada, lagi kosong. Ada yang dipukul ya? Enggak ada. Kalau abang sendiri kondisinya gimana? Ada pengakiannya atau enggak? Oh enggak kena. Cuma ini kena pecahan beling doang.
Kaki ya. Abang nih barunya gimana bang? Jadi ya kalau kayak gini. Oh. Kalau kayak gini? Ya, udah gimana lagi, udah suratan ilahi. Nggak bisa dagang. Bisa, masih bisa ini. Kerusakannya nggak parah-parah banget, cuma roda doang. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan sebuah bangunan hingga sejumlah motor yang dibakar massa di area lahan kosong tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Untuk perkara pengerusakan, ini inisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Untuk perkara pengeroyokan, itu ada 3, SK, AS, dan OR. Polda Metro Jaya memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional. Dari Jakarta, Dio Malaus, Info TV melaporkan. Seorang juru parkir menjadi korban pembacokan pria bergolok di Jalan Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap petugas kepolisian setempat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang juru parkir di Garut, Jawa Barat menjadi korban pembacokan pria berinisial RN pada Jumat 24 Juli 2026. Korban yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, didatangi pelaku dan dibacok di beberapa bagian tubuhnya. Aksi penganiayaan ini berhasil dihentikan setelah sejumlah warga melerai. Usai membacok korban, pelaku melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke RSU Dr. Slamet Garut untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Sancang Polres Garut bersama unit Reskrim Polsek Garut Kota menangkap pelaku pada Sabtu 25 Juli 2026. Petugas mengamankan sebilah golok yang diduga digunakan dalam aksinya. Kapolsek Garut Kota AKP Zainuri mengatakan peristiwa ini diduga terjadi akibat rebutan lahan parkir antara pelaku dan korban. Baik, saya sebagai Kapolsek Garut Kota untuk penangkapan yang kemarin penayaan tanggal 17 Juli itu tahun 2026, alhamdulillah sudah kami amankan berkat bantuan dari tim Sancang Polres Garut dengan anggota Reskrim Polsek Garut Kota amankan tersangka. Ya. Itu motifnya apa nih, Kan? Motifnya sebenarnya salah paham dengan korban gitu ya, diomong, berantem, cekcok, jadi ada dendam ya, itu dia lagi lengah ya, ada perkelahian di situ. Dia pulang dulu ngambil sajam, lalu terjadilah keributan di situ. Informasinya ini juga ada kerebutan lahan parkir. Betul, memang ada terutama itu masalah lahan parkir di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Untuk yang dari korban juga, dari tersangka juga, dari masa lahan yang dikuasai untuk direbut, jadi terjadi perkelahian. Ya.
Kemudian ini si tersangka juga residivis. Betul, kena kasus juga dulu masalah curas. Residivis ini udah kena di pengadilan juga, kena ancam hukuman 1,5 tahun. Sekarang juga melakukan kembali. Ancaman hukumannya? Yang sekarang dia kena pasal 466 ayat 122, ancaman hukumannya 7 tahun. Saat ini pelaku diamankan di sel Polsek Garut Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku RN merupakan residivis dalam kasus kejahatan lainnya. Dari Garut, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian menyelidiki kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas menggelar olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP terkait kasus kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas juga memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban yang ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura apartemen ini pada Minggu 26 Juli 2026 siang. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada awak media pada Senin 26 Juli 2026 mengatakan, berdasarkan keterangan petugas keamanan apartemen, sebelum korban ditemukan terdengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura. Dugaan sementara korban terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani visum dan pemeriksaan lebih lanjut. Media, perlu kami sampaikan terkait dengan kronologis meninggalnya seorang dokter di Kalibata City. Ya, dugaan awal sementara ya, pada saat kronologisnya dulu ya, kronologisnya kita mendapat informasi dari keamanan apartemen tersebut sekitar jam 14:10. Tidak selang berapa lama kami langsung bergerak menuju TKP. Dari situ kita temukan korban nyangkut di balkon. Informasi awal memang dari lantai 18. Dugaan sementara itu terkait dengan apa indikasinya kami masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sudah kemarin sekitar jam 16 lewat hampir setengah 5 kita lakukan olah TKP bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Kita periksa selama ini adalah security yang ada di TKP maupun si security penjaga dan warga yang ada di sekitar sana yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut. Jadi informasi awal korban tinggal sama orang tuanya berdua. Nah, saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Terkait korban mengeluhkan rasa sakit atau ketakutan, apa diantuin, apa dan sebagainya, kami sedang proses penyelidikan. Nanti terkait update-nya seperti apa nanti kami sampaikan. Saat ini petugas mengumpulkan keterangan para saksi serta menunggu hasil visu guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 buron pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan yang menembak seorang warga di Matraman berhasil ditangkap tim Jatantras Polda Metro Jaya. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana tim Opsnal Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tim Opsnal Subdit Jatantras Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu 25 Juli 2026 siang. Keduanya ditangkap setelah sempat buron usai menembak seorang warga di kawasan Matraman, Jakarta Timur.
Petugas menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan 1 butir amunisinya. Aksi percobaan pencurian ini membuat salah seorang saksi terluka di paha kanannya akibat ditembak pelaku yang memergoki dan menghadang saat pelaku melarikan diri usai terpergok. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 orang komplotan pencurian rumah kosong di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap warga. Keduanya ditangkap usai dipergoki warga saat berada di dalam rumah yang telah lama kosong. Aksi keduanya pun terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang yang berboncengan sepeda motor menyatroni salah satu rumah kosong yang berada di Jalan Jelambar Barat 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Komplotan ini masuk guna mencari barang berharga yang berada di dalam rumah. Namun aksi keduanya gagal usai terpergok warga yang mencurigai gerak-gerik mereka saat beraksi. Sejumlah warga yang geram memadati lokasi mencoba menghukum pelaku. Anggota Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Kedua pelaku saat ini diamankan dan masih dimintai keterangan di Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sekitar pukul 15.15 atau 15.20 diduga ada pencurian rumah kosong. Pelaku sementara ada 2 orang yang kita amankan, saat ini sudah berada di Polsek Grogol, Petamburan. Gitu. Ya, apa yang diambil? Sementara belum ada yang diambil, Mas, belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah sudah keburu kepergok semua warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah. Setelah dibukakan baru kita amankan di dalam. Kami sempat kesulitan untuk mengeluarkan terduga pelakunya karena banyaknya warga yang berkumpul di depan rumah. Tapi tadi sudah berhasil kita amankan, satu-satu kita bawa, kita amankan ke Polsek Grogol, Petamburan. Petugas menyita sejumlah barang yang diduga menjadi incaran para pelaku. Kasus ini ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja tanggung. Tak hanya melakukan aksi coret-coret, salah satu pelaku bahkan nekat melakukan perusakan kamera CCTV saat menyadari aksinya terekam. Video kamera pengawas CCTV ini merekam aksi vandalisme yang dilakukan 4 remaja tanggung di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret folding gate sejumlah kios pedagang barang antik dengan gambar dan tulisan bernarasi tak sopan. Bahkan salah seorang pelaku merusak CCTV yang merekam aksi mereka. Menurut salah seorang pedagang, aksi vandalisme yang disertai pengrusakan CCTV ini terjadi menjelang subuh saat kondisi lokasi sepi. Para pedagang mengaku resah dengan perbuatan ini. Terlebih 2 hari sebelumnya telah terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios yang dilakukan segerombolan remaja. Nah, dari CCTV sini nih kelihatan orang pada coret-coret indoor ini nih. Terus dari sana lari 1 orang tuh bawa pilok. Nah, dia mungkin ngeh nih ada CCTV di sini, dia langsung dirusak CCTV ini. Berapa orang? 4 orang. Pokoknya di sini parkir motornya di sini nih PCX warna putih. Mereka pakai motor? Motor. 2 motor atau? 1 motor. Kelihatannya kalau di sini parkirnya 1 motor aja. Tapi ini kenal nggak sama muka-muka? Nggak kenal, bukan anak-anak deket sini sih. Orang luar ditanyakan anak juga, bukan anak sini. Emang sering atau gimana? Baru, kalau pilok-pilok kalau dulu zaman dulu juga udah sering pilok-pilok tapi nggak pernah ngerusak. Kalau sekarang udah mulai rusak, kabel-kabel juga hilang. Banyak dicuri juga? Banyak dicuri, kabel wifi, kabel listrik, pada hilang. Nggak ada yang jaga kalau malam di sini? Malam ada yang jaga, cuman kejadian jam 4. Jam 4 subuh, sampai jam 5 lah. Para pedagang berharap pihak kepolisian bisa bergerak cepat menangkap para pelaku agar kedepannya tidak ada lagi aksi vandalisme, pengrusakan maupun pencurian fasilitas kios. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit laptop milik pengunjung kafe Raib digondol pencuri di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Jumat sore 24 Juli. Aksi pelaku pun terekam jelas kamera pengawas.
Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan seorang pria yang diduga melakukan pencurian laptop di kafe Little Oli, kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Jumat sore 24 Juli 2026. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban saat tas berisi laptop berada di luar jangkauan pemiliknya. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak laptop dari dalam tas korban dan segera meninggalkan lokasi kejadian. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di tempat umum. Barang berharga diimbau untuk tetap berada dalam pengawasan guna mencegah tindak pencurian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang kembali menindak tegas pelanggaran keimigrasian dengan mendeportasi seorang warga negara Swedia. WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggal saat berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang nekat bekerja menjadi barista. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang mendeportasi seorang warga negara Swedia berinisial HCJVH setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan selama berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga negara asing tersebut dideportasi lantaran diduga nekat menjadi barista dan memasarkan penginapan. Tindakan deportasi dilaksanakan pada Rabu 15 Juli 2026 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dijatuhkan berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian setelah yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Padang menegaskan bahwa setiap warga negara asing wajib menggunakan izin tinggal sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Imigrasi juga menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing, serta menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Sumatera Barat mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi burung cicak daun. Petugas amankan seorang pria bersama ratusan ekor burung yang diangkut menggunakan mobil pribadi. Seorang pria berinisial KZ diamankan dari dalam mobilnya bersama barang bukti ratusan ekor burung dilindungi di Jalan Umum Mangkompo Simpang 4, tepatnya di depan SPBU Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu malam 22 Juli 2026. Tersangka kemudian dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa. Dalam interogasi, tersangka mengakui burung-burung tersebut dibeli dari daerah Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan rencananya akan dijual ke Provinsi Lampung. Petugas menyita 1 unit mobil Avanza, 1 unit telepon genggam, serta 244 ekor burung yang terdiri dari 8 ekor burung cicak daun, 188 ekor pleci, 39 ekor konin, 5 ekor kapas tembak, 3 ekor kutilang emas dan 1 ekor kepodang emas. Dari total burung yang diamankan, 8 ekor burung cicak daun merupakan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kasat Reskrim Polres Agam AKP Rinto Alwi mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Maninjau mengenai adanya seorang pria yang diduga memburu, menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup. Ya benar, kami dari jajaran Polres Agam bersama dengan personel BKSDA Kabupaten Agam melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku bernama Khairul Zaman, umur 47 tahun, suku Sunda, yang udah swasta, alamat komplek BTP 6, Kecamatan Lubanan Duo, Kecamatan Barat. Tersangka dapat kita amankan di daerah Kecamatan Bawan, Kabupaten Agam. Itu kedapatan membawa, memiliki atau memperdagangkan satwa liar jenis burung. Itu bernama cicak daun sebanyak 8 ekor, di mana pelaku membuat seluruh burung berjumlah 244 ekor. Kemudian kita amankan di bawah kantor Polres Agam untuk lebih lanjut. Kalau untuk hukumannya? Untuk hukuman itu minimal 3 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara. Tersangka dijerat pasal 21 ayat 2 huruf A junto pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, seluruh barang bukti berupa burung akan dilepas liarkan ke kawasan hutan cagar alam Maninjau berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agam bersama petugas BKSDA, Kejaksaan, dan pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana sejoli yang diduga pasangan suami istri nekat mencuri laptop saat para guru mengikuti rapat di sekolah dasar negeri di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku masuk ke sekolah dengan menyamar sebagai wali murid. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan pasangan pria dan wanita yang diduga suami istri di ruang kelas SDN Kenari 08 Senen, Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Pelaku menggasak laptop di ruang B saat ruang kelas sepi usai kegiatan belajar mengajar dan para guru sedang mengikuti rapat. Kedua pelaku masuk ke lingkungan sekolah dengan berpura-pura sebagai wali murid. Usai video viral di media sosial, puluhan wali murid mendatangi sekolah untuk melihat identitas kedua pelaku. Kami sedang melaksanakan rapat Dewan Guru, sehingga semua guru sedang berada di dalam satu ruangan. Kemudian ada guru kami yang sedang melaksanakan aktivitas kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan laptop. Kemudian karena kami ada kegiatan di dalam satu ruangan, akhirnya meninggalkan satu kelas. Nah, di kelas tersebut sebenarnya sudah dikunci. Yang ada laptop ini sudah dikunci, namun kelas yang sebelahnya memang tidak terkunci karena saat itu memang jam pulang siang, dan kebetulan di sekolah kami kan ada dua sekolah. Di satu sekolah sedang ada rapat. Orang tua itu mengaku akan rapat di SDN Kenari 07. Namun ternyata setelah ditelusuri, orang tua tersebut ternyata bukan orang tua Kenari 07, dan dia secara tiba-tiba dalam kondisi yang sedang kosong ruangan mencuri laptop guru kami. Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah melaporkan kejadian ke kantor polisi. Pihak sekolah juga memasang poster bergambar wajah kedua pelaku di dinding sekolah, dengan harapan ada orang tua murid yang mengenali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.